pagi anak-anak Miss, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam video pembelajaran IPS kelas 4. Nah, kali ini kita akan membahas keragaman budaya di Indonesia. Selamat menonton videonya ya anak-anak Miss. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu keberagaman budaya. Nah, bangsa Indonesia dengan keberagaman budayanya disebut juga sebagai masyarakat yang multicultural atau banyak budaya. Nah, sedangkan arti dari keberagaman budaya itu sendiri sama dengan keanekaragaman budaya, yaitu kebudayaan yang bermacam-macam. Nah, bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia antara lain adalah bahasa, tarian, lagu, pakaian adat, senjata, dan alat musik juga rumah adat. Nah, yuk kita sama-sama simak dalam video ini. Nah, yang pertama itu ada bahasa. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Nah, bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Nah, anak-anak tahu nggak Indonesia itu memiliki sekitar 546 jenis bahasa daerah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan percakapan pada bahasa daerah, yaitu yang menanyakan apa kabar. Ya, kados pundi kabaripun atau kumaha damang. Ya, ini merupakan salah satu contoh bahasa daerah ya. Nah, selanjutnya ada tari tradisional. Nah, seni tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud, perasaan, dan pikiran. Nah, Indonesia memiliki berbagai macam tari tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tari tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerahnya. Nah, biasanya tari tradisional dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Nah, tarian tradisional biasanya memiliki makna dan simbol. Misalnya, tarian yang dipersembahkan kepada nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen raya, dan hiburan rakyat. Nah, contohnya seperti pada video ini ya. Tari piring dari Sumatera Barat dipentaskan dalam acara syukuran atas hasil panen yang melimpah. Nah, sedangkan tari Sekapur Sirih dari Jambi itu dipentaskan untuk menyambut tamu dalam sebuah acara. Nah, sekarang kita masuk pada pakaian adat. Nah, pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan pada saat perayaan atau upacara adat. Nah, pakaian adat masyarakat Indonesia disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Ya, jadi kalau pakaian adat ini tergantung pada budaya-budaya dan kondisi alamnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada gambar pakaian adat Kalimantan Barat, lalu ada pakaian adat Jawa Barat, pakaian adat Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Jambi. Anak-anak harus bisa lihat di videonya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di video ini, pakaian adat tiap daerah itu berbeda-beda ya, sesuai dengan suku budayanya masing-masing. Nah, ada juga pakaian adat yang berbeda dari segi iklimnya. Nah, misalnya seperti pakaian adat dari Bali dan dari Jawa. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara pakaian adat di Bali dan pakaian adat di Jawa, dimana kalau pakaian adat dari Bali itu lebih sedikit terbuka karena kondisi iklim atau cuaca di Bali itu panas. Nah, sedangkan kalau di Jawa itu biasanya iklimnya itu sejuk atau dingin, makanya pakaiannya lebih panjang dan tertutup. Nah, jadi selain dari suku budaya, iklim juga mempengaruhi perbedaan pakaian adat setiap daerah. Nah, sekarang senjata tradisional.
Nah, senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Nah, di suatu daerah, senjata tradisional dipakai sebagai kelengkapan pakaian, kelengkapan tarian dalam suatu upacara adat, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini merupakan senjata tradisional. Nah, ada juga yang dipakai sebagai kegiatan sehari-hari. Contohnya di Papua, mereka menggunakan panah atau busur untuk menangkap hewan di hutan atau berburu. Nah, oke, sekarang alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang biasanya dimainkan dalam kegiatan adat, misalnya saat pementasan tari daerah. Nah, alat musik tradisional dapat terbuat dari kulit sapi loh, dapat juga terbuat dari bambu, kayu, daun, bulu hewan, dan besi olahan. Nah, coba anak-anak bisa lihat di gambar ini merupakan contoh alat musik di berbagai daerah. Di antaranya ada kecapi, ada kendang, dan ada tifa. Unik bukan? Nah, sekarang ada rumah adat. Nah, rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Nah, rumah adat biasanya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Bentuk rumahnya pun akan menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Nah, coba anak-anak bis perhatikan contoh rumah adat berikut. Nah, di sini terdapat beberapa macam rumah adat ya. Anak-anak bis bisa lihat ya contohnya. Nah, di sini mereka memiliki banyak perbedaan di setiap daerahnya karena disesuaikan dengan kondisi iklim dan budayanya. Misalnya, untuk rumah adat di Kalimantan, ya, misalnya di Kalimantan ya, itu berbentuk panggung. Nah, di situ mereka membuat rumah berbentuk panggung untuk menghindari hewan buas atau banjir. Nah, ada juga rumah adat di Padang. Nah, kalau di Padang itu namanya rumah gadang. Nah, biasanya di rumah gadang itu disesuaikan jumlah kamarnya dengan jumlah anak perempuan di dalam keluarganya. Nah, lalu ada lagi rumah adat Honai yang berasal dari Papua yang berada di atas gunung. Nah, rumah adat Honai tidak memiliki jendela loh. Jadi agar udara dingin dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Makanya rumah adat Papua tidak memiliki jendela. Nah, bagaimana anak-anak nih, sudah mengerti belum dengan pelajaran kita hari ini? Nah, jika sudah, Miss ada tugas. Tugasnya adalah anak-anak nih silakan gambarkan pakaian adat. Satu jenis pakaian adat, misalnya pakaian adat Jawa Barat atau pakaian adat Papua. Nah, tapi gambarnya harus pasang ya, yaitu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Jadi anak-anak bisa gambar, dan anak-anak bisa lihat gambarnya di buku halaman 61 ya. Silakan anak-anak lihat contoh gambar pakaian adat di buku halaman 61. Nah, setelah selesai silakan dikirim ke Miss tugasnya. Oke anak-anak Miss, terima kasih. Semoga anak-anak harus mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. See you next time and goodbye.